Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eh, Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Ini di era zaman sekarang banyak orang yang bingung tentang masalah ibadah puasa. Ini kita pengen nanya nih, apa sih kelebihan di bulan puasa daripada bulan-bulan yang lain gitu. Nah itu apa itu Pak? Oh itu. Di dalam Islam itu setiap ibadah itu punya nilai spesifik. Artinya nilai lebih, ya. Semua, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, termasuk ibadah puasa. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaan lalu apa sih kelebihan atau nilai istimewa daripada ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain? Ibadah puasa pertama disebut ibadah sirriyah. Nah itu ibadah sirriyah itu seperti apa ya? Artinya maksudnya ibadah yang sangat rahasia. Tidak kelihatan. Kalau ibadah sholat kelihatan orang. Kalau ibadah zakat paling tidak yang nerima tahu kalau kita lagi mengeluarkan zakat. Ibadah haji sama, bukan hanya tetangga yang tahu, yang dekat, yang jauh, bukan satu RT, bahkan satu RW, bahkan sekelurahan ketahuan kalau kita mau berangkat haji. Tanggal sekian si fulan mau berangkat haji. Bahkan yang mau berangkat haji juga suka mengadakan satu acara umumnya di kita, walimatus safar, yang tujuannya intinya adalah dalam rangka meminta doa aja dari saudara-saudaranya, dari tetangganya. Nah, jadi yang tahunya bukan hanya satu RT, sekelurahan tahu kalau si fulan mau berangkat haji. Tetapi kalau ibadah puasa, yang tahu hanya dia yang berpuasa dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia lagi puasa atau tidaknya itu. Namun demikian, ibadah yang lain gampang ditilai. Ibadah sholat gampang dinilai. Si fulan sholatnya khusyuk karena kelihatan dari gerakannya, dari bacaannya kelihatan. Paling tidak kalau berjamaah makmum tahu, oh Pak Imam ini bacaannya bagus, sholatnya bagus, karena ngelihat dari gerakannya, dari cara bagaimana dia ruku, cara dia sujud, cara dia duduk di antara dua sujudnya, cara berdirinya, gampang dinilai. Begitu juga ibadah zakat, gampang dinilai. Paling tidak yang menerima tahu kalau si fulan itu zakatnya besar, ya, zakatnya besar, jumlahnya ketahuan. Begitu juga ibadah haji, gampang dinilai. Kenapa? Karena kelihatan, oh si fulan hajinya mabrur, atau si fulan umrohnya makbul. Kenapa? Karena kelihatan setelah dia pulang dari melaksanakan ibadah haji atau umroh, kelihatan cara peningkatan ibadahnya setelah pulang dari sana, kelihatan lebih mantap, lebih rajin, kelihatan, berarti makbul atau mabrur hajinya. Tapi kalau puasa sulit untuk dinilai. Kita nggak bisa katakan si fulan puasanya mantap banget,
karena seharian dia meludah terus, atau sehariannya tidur aja di masjid, gitu. Khusyuk banget, mantep banget. Tidur atau rajin meludah bukan ukuran seseorang di dalam menilai bahwa ibadahnya itu mantep atau khusyuk. Karena boleh jadi dia lagi nggak puasa, atau boleh jadi dia meludah terus karena mungkin habis nyantap makanan. Itu jadi gampang dinilai. Dan oleh sebab itu ibadah yang lain gampang kena penyakit ria. Ya. Ibadah sholat umpamanya gampang penyakit rianya. Kebetulan kita jadi imam dan yang makmumnya kebetulan calon mertua, maka saya bikin bacanya semantap mungkin, suratnya yang panjang-panjang, ya. Karena apa? Ria, kita kepengen dipuji dari orang yang di belakang kita. Jadi penyakit ria gampang. Ibadah zakat, sodako, gampang kena penyakit ria. Karena zakat saya, sodako saya akan diumumkan di masjid, maka yang tadinya saya niatnya sedikit, tambahlah yang tadinya niatnya cuma 50.000, maksain dia sodakohnya jadi 500.000, karena nanti akan diumumkan di masjid. Begitu diumumkan, alhamdulillah, nama saya udah disebut-sebut sama panitia. Tapi pada gilirannya nggak disebutin, curiga sama panitia. Jangan-jangan sedekah saya, amal saya dikentit sama panitia. Itu. Tapi kalau ibadah puasa, sulit untuk karena penyakit ria. Karena yang tahu puasa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita. Jadi sulit untuk karena penyakit ria. Begitu. Dan oleh karena penyakit ibadah puasa itu sulit karena penyakit ria, maka disebut ibadah yang abstrak, yang tidak kelihatan. Karena ibadah yang abstrak, maka yang dipanggil pun yang abstrak, yaitu iman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Jadi yang dipanggil yang abstrak, yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kalau merasa beriman, ya puasa. Yang tidak puasa berarti tidak beriman. Kecuali mungkin ada udzur, ada sebab-sebab tertentu sehingga dia tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan ibadah saum. Tapi orang tidak tahu mau puasa atau tidak tahu, dan gampang disembunyikan, gampang menyembunyikan. Ya, mau puasa mau enggak, iman puasa, enggak berpuasa berarti kita tidak iman. Kalau memang tidak ada udzur terus tidak puasa, walaupun amanu tetapi tidak puasa, ya tidak beriman, hanya pengakuan di lisan aja. Ada satu logika. Kalau di depan rumah kita ada tukang somai, tukang bakso, atau tukang cilok jalan di depan rumah kita. Lalu kita perlu cilok, mang cilok, berhenti mang, saya mau beli. Yang tukang cilok kalau mendengar pasti berhenti. Tukang bakso sama tukang somai ya jalan terus. Tetapi kalau tukang cilok dipanggil jalan terus, boleh jadi tukang cilok itu tidak mendengar, atau mungkin juga tukang cilok itu budeg.
dipanggil-panggil berapa kali, budek gak ngedenger. Begitu juga ketika di bulan suci Ramadan, orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang beriman, berhenti. Berhenti apa? Berhenti minum di siang hari, berhenti makan ya di siang hari, berhubungan suami istri di siang hari, suruh berhenti. Tetapi ketika disuruh berhenti minum, berhenti makan, dia tidak mau berhenti, ada nyelonong terus, makan terus, berarti itu orang budek juga itu. Berhenti merokok, malah ngerokok aja, budek berarti. Tentunya budek bukan telinganya, tapi hatinya nggak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya disebut ibadah siriyah. Berarti ibadah siriyah itu ibadah yang tidak kelihatan, Tidak ya Pak? kelihatan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang berpuasa. Itu. Oke lah Pak, kalau begitu Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya, terima kasih atas ilmunya, moga-moga bermanfaat bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.